Oke teman-teman, jadi kita sudah berhasil untuk download ini Debian 11.9 atau yang versi 11 tapi yang paling baru gitu ya, sebelum diganti ke 12. Dan di sini ukuran size-nya cuma 38, so arsip. Oke, kalau sudah, kita akan langsung aja image, dimana kita nanti akan buat image tidak di SSD. Kemarin udah di SSD, tapi pada kesempatan kali di sini kita akan melakukan percobaan eksperimen ini di card di micro SD card dengan partisinya adalah XFAT ya, seperti itu. Kalau kemarin kan di SSD tapi XT4 atau yang biasa dibuat sistem operasi Linux kayak gitu, tapi sekarang kita akan buat edit micro SD yang biasa atau media penyimpanan portable flash yang biasa XFAT ya, XFAT, karena di sini dia ukurannya ada 128 GB. Langsung aja kita buka. Ini kita udah buka virtual machine. Setelah itu akan langsung aja new virtual. Nah, setelah itu di sini kan kita downloadnya ada di sini di bagian download ya. Jadi kita perlu untuk share with Linux dulu. Kalau misalnya kalian belum, kalian share with Linux. Kalau ini aku udah seperti ini. Ini cuman letak ISO-nya aja, tapi di sini nanti akan buat image installer to micro SD card. Oke, lanjut di sini local install. Oke, forward kita akan browse. Nah, di sini kita akan cari full. Nah, di bagian sini. Jadi kalau kalian belum menambah, kalian bisa tambahkan. Langsung kalian browse, pastikan kalian tadi udah share with. Kalau udah, nanti dia akan muncul di Chrome OS my file seperti ini baru kali. Nah, seperti kita karena udah kita cancel lagi. Ini udah. Jadi kalau misalnya nanti kalian menambahkan file, kalian bisa refresh dari refresh. Nah, kita akan langsung ke choose volume. Dia otomatis ya, otomatis detect Debian 11 forward. Ini kita kasih oke. Ini setelah itu kita forward, dan di sini kita akan buat di micro SD mini. Selanjutnya di sini ya, kita buat di bagian sini pol 1 yang sudah kita tambah, atau kita buat di posisinya ada MNT Chrome OS removable. Nah, ini ya, kita posisinya ini yang kita tambah. Oke, jadi kalau sudah punya di sini tidak bisa, jadi kita udah menambahkan. Kalau kalian menambahkan file, kalian tinggal refresh saja. Oke, nah di sini ada Debian 11 no cloud. Nah, kita udah coba ini teman-teman ya. Jadi no cloud artinya kita buat yang image virtual machine-nya itu sudah dibuat oleh tim sana, tetapi di sini tuh gagal ya. Ini no cloud, dan aku juga udah cobain yang cloud ya, yang cloud, tetapi ternyata ada passwordnya, username passwordnya gagal terus dan tidak bisa, sehingga kita pakai installer yang biasa. Nah, kalau sudah di sini kita akan buat Debian. Oke, kita kasih GG gini aja ya. Nanti di sini file image virtual COW2, atau kalian juga bisa pilih ini ada. Oke, setelah itu di sini kalian bisa kasih kapasitas, karena di sini available space-nya tinggal kita kasih 20 saja seperti ini, dan dia akan langsung buat. Nah, terlihat ini perbedaan kita itu buat pakai SSD itu cepat banget, tetapi ketika di sini kita create storage volume micro SD itu perbandingannya cukup signifikan. Kalian bisa lihat di sini allocating Debian-nya itu agak lama seperti itu. Mungkin ini bisa jadi salah satu faktor ya teman, karena bukan expat dan juga kecepatan dari micro SD-nya. Nah, itu menjadi faktor penentu. Kalau SSD kan cepet banget ya, cuman di micro SD ini dia cuman 100 MB doang untuk read, write-nya itu benar-benar 30 MB atau 5 seperti itu. Kita pakai itu ya, Samsung putih ya, SD seperti itu. Hasilnya kayak gini. Oke, jadi kita harus nunggu agak lama tuh teman ini untuk membuat image Debian 11-nya. Oke, tadi bentar, dan di sini sudah. Jadi kesimpulan di sini itu agak lama teman-teman seperti itu. Cuman memang dari segi kepraktisan di sini ketika kita pakai micro SD, ini lebih praktis ketika kita bandingkan dengan SSD yang kemarin kita harus pakai enclosure untuk itu. Kalau kita butuh ini seperti itu, jadi ini nanti penuh port seperti itu sih enaknya itu. Cuman itu kadang itu micro SD kan keluar sendiri kayak gitu pas kita buat image ya, kita harus. Oke, lanjut kita di sini pilih yang sudah kita buat Debian COW2, choose volume seperti ini. Setelah itu kita forward. Oke, dan di sini kita kasih nama. Ini biar Debian 11 ini sudah seperti ini. Oke, dia akan langsung buat teman-teman, dan kita lihat. Nah, di sini ya, jadi kita kayak install. Apakah ini nanti akan udah? Oke, lanjut kita akan langsung menuju ke pembahasannya bro.
Oke teman-teman, jadi kita akan langsung ke install Debian 11. Kita akan pilih yang atas, kita bisa pakai atas bawah. Oke, graphical install. Oke, kita enter dan dia akan langsung. Cuman di sini terkesan lebih enteng timbang ketika kita coba Windows ataupun kita coba yang Alpine kali ya. Ini jauh dan kayaknya udah undi sama Lubuntu. Oke, kita pilih English, enter. Sini kita pilih Indonesia. Oh, nggak ada Indonesia. Kita pilih United Status saja lah. Sini kita American English saja. Oke, map. Terus di sini dia akan detect dan lain sebagainya. Loading additional component dan kita tunggu. Ini agak nyata green. Oke, di sini configure the network. Jadi untuk masalah jaringan ini tidak perlu khawatir ya. Oke, dengan yang Chromebook kali. Dan kita untuk hostname continue. Ini untuk domain name-nya kita kasih. Terus untuk passwordnya diasongkan aja. New user. Oke, continue. Oke, continue. Ini kita kosongkan aja nanti biar dia langsung empty password not allowed. Tuh kita kasih password lah. Oke, password ya simpel aja lah. Terus kita turn karena tadi kita pilih Amerika. Oke, karena tidak ada Indonesia tadi pas awal. Oke, partition disk kita tadi cuman pakai 20. Di sini kita bisa setup kayak gini. Jadi kita bisa tuh entire disk. Tapi di ini kita biar cepat aja. Oke, jadi kita akan langsung pakai semuanya. Oke, all file. Jadi semua Windows seperti itu. Atau di sini kalian bisa pilih separate atau dipisah. Partition separate home, ada var atau temporer. Di sini kita pilih yang ini aja, one partition continue. Langsung dia akan buat kayak gini. Ini finish ya, partition langsung continue. Oke, setelah itu di sini ada write change to this. If you continue the test no. Oh, salah. Yes. Oke, dia akan langsung format. Lumayan cepat teman-teman. Jadi perpindahan dari satu bagian ke bagian yang lain tadi itu cepat banget. Di sini untuk Debian 11 ketika kita install, walaupun sebenarnya ini kayak mubazir ya, cuman kita lihat aja performa. Kemarin kita udah dapat satu Lubuntu yang udah nur ya, walaupun agak lemot gitu beberapa pas awal tuh aman. Di sini yang dan ini ketika kita pengen benar-benar stabil, kalian bisa pakai SSD. Cuman kalau misalnya di sini kalian ke port, kalian bisa pakai USB hub teman-teman ya, USB hub yang ada banyak US colokan gitu. Kita udah pernah bahas di sini ya di channel kita, yang pas kita cobain gamepad seperti itu. Oke, untuk instalasinya agak lumayan lama untuk ini. Oke, dan ya bener ini untuk eksperimen kali ini tuh kita nunggu untuk install biasa atau utamanya ya, sistemnya agak baru proses installing gitu ya teman-teman. Cuman karena ini di micro SD ya, berarti kalau misalnya kalian kemungkinan ya kalau misalnya taruh di SSD itu akan jauh lebih cepat seperti. Oke, kita lihat seperti ini ya. Untuk eksperimen ini kita tunjukkan pada. Cuman memang kelemahan terbesar adalah ketika ini nanti untuk SSD-nya itu keluar sendiri kayak gitu, ini jadi bisa jadi gagal teman-teman ketika kita di sini untuk SD card-nya itu keluar sendiri kayak gitu dan harus mengulangi dari awal. Semoga aja enggak. Kalau misalnya nanti keluar sendiri, nanti kita akan tunjukkan pada kalian, berarti untuk micro SD ini agak kurang oke untuk virtual machine. Tetapi kalau misalnya nanti langsung seperti itu, kita bisa rekomendasikan kepada teman-teman menggunakan micro SD teman-teman, karena itu akan ringan untuk kalian bawa. Dan di sini kalian pastikan juga di bagian ketika idle teman-teman ya, di bagian sini ketika layar idle atau kalian tidak ngapa-ngapain, nah seperti ini ya, tidak ada aktivitas, itu kalian ubah jadi jangan matikan gitu di bagian setting. Nanti kita akan tunjukkan tuh ya di setelah ini biar seperti ini ya, lagi proses installing gitu. Jadi kalau misalnya nanti itu biasanya kan ada itu ya, ketika idle atau nggak ngapa-ngapain nanti dia si Chromebook ini jadi sleep ya gitu, dan itu bisa menyebabkan gagal ya. Jadi udah dapat setengah tiba-tiba kayak gitu gagal gitu. Dari beberapa pengalaman kita install. Dan di sini ini ada tuh kan, kalian bisa lihat di sini seperti yang tak bilang tadi tuh teman. Nah, removable device detected yang tadi error tadi tuh teman ya. Oke, jadi ketahuan ya tuh teman ya, seperti ini resikonya gitu ya, resiko ketika kita itu menggunakan micro SD ya, ternyata ya itu seperti keluar sendiri. Dan oke, ini bisa jadi kita akan coba. Oke, continue. Oke, kita lihat di sini seperti install base system. Oke, yes, pilot di sini kita no, continue ya kan. Kalian bisa lihat di sini gagal tuh teman. Kesimpulannya adalah kalau kita tidak install base systemnya dulu, nanti dia
tuh kan. Oke, seperti ini kita akan, nah aku akan tunjukkan pada kalian tak bilang tadi itu di back. Terus setelah itu kalian bisa start device, kalian ke power nih. Nah when atau kalian di tengah, nah di sini ya, ini kan biasanya kalau misalnya keep on display itu tetap nyala, jadi tidak sleep. Kalau sleep itu dia nanti akan keluar, turn off gitu ya. Ini akan lebih ketika kalian gerakin lagi, nanti dia tetap prosesnya tetap. Nah di sini aku buat kayak gini ya, turn off display agar pas itu ya layar atau kalian itu bisa keep play on, jadi nyala seperti. Dan ya sudah, ini di sini kalau misalnya kita continue without boot leader, dia oke, gagal. You can try falling again the menu keep something, jadi kita perlu upboard. Wah, tadi board installation finish, yes, yap, gagal teman-teman. Jadi di sini gagal gara-gara. Oke teman-teman, jadi di sini kesimpulan dari pembahasan ini adalah yang pertama, di sini untuk micro SD ketika kita udah melakukan eksperimen gitu ya, eksperimen di sini ternyata tadi resikonya cukup banyak banget, walaupun kita sudah berhasil membuat itu tadi. Ketika kita install base sistemnya itu ternyata tadi gagal teman-teman, gara-gara keluar sendiri. Dan ini sepertinya masih ada notifikasinya, kita bisa lihat ini ya, ini tuh, ini di dalam mouse-nya nggak mau, kalian bisa pakai tombol CTRL ALT teman-teman, seperti itu, sehingga di sini dia mau ya, tuh dia keluar CTRL plus ALT, lalu setelah itu di sini kalian bisa menuju ke sini nih. Nah, remove Apple device detected tuh. Ya, ini ya keluar sendiri. Wow, be careful. Dan kita lihat di sini. Nah, ini langsung ke detect ya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi gitu. Itu untuk yang micro SD. Terus yang ketiga itu untuk micro SD sendiri pun karena kecepatannya terbatas cuma 100 MB kayak gitu ya, dan untuk kecepatan write-nya itu bener-bener rendah, sehingga kita lebih optimal nih sebenarnya pakai SSD teman-teman. Nah, keempat, kalau misalnya kita pakai SSD ya, kita pakai SSD eksternal, mungkin kita juga bisa ubah partisi ke X4 ya, XT4 ya teman-teman ya, XT4 yang kita biasa pakai di Linux ya, kalau misalnya kita buat install OS gitu ya. Terus kalau pakai SSD internal kita perlu enclosure yang kemarin ya, kayak kemarin teman-teman, dan kita butuh satu port ya, satu port. Kalau misalnya portnya udah penuh, kalian bisa pakai USB hub itu ya teman-teman, seperti itu. Dan pastikan di sini untuk memilih USB hubnya ya, di sini memang biasanya kalau aku sendiri ini berpatokan pada harga teman-teman. Biasanya ya, semakin tinggi harganya itu akan semakin bagus ya untuk perangkat elektronik, tapi kalian perlu juga lihat review kalau misalnya kalian beli di marketplace, seperti itu teman-teman. Oke, dan ini udah gagal, kita akan menghapusnya teman-teman ya. Oke, kita hapus. Jadi biar nanti di sini tuh kembali untuk penyimpanannya di sini ya. Ini kan tinggal 26 nih karena tadi dipakai itu ya teman, seperti itu. Jadi kita perlu untuk menghapusnya gitu ya. Kita close ya, kita close. Lalu di sini kita hapus teman, delete. Oke, dan di sini kita akan delete. Alright, dan langsung yes. Oke, sekarang udah clean. Kita akan coba lihat dulu di sini ya. Ini ya di micro SD kita. Nice, ini masih belum. Oke, kita lihat. Oh, masih belum teman-teman. Sekarang kita akan yang di pool ya teman-teman ya, di bagian poolnya. Kita akan coba lihat di seperti ini. Kita akan coba lihat di bagian sini. Browse. Nah, ini dia. Kita akan delete ya teman-teman. Delete yang Debian 11 GB KCOW2. Kita delete volume. Yes. Nah, ini error ya, karena di sini tadi udah kita delete teman-teman. Dan di sini kita akan langsung aja kita close teman-teman. Jadi tadi udah kita delete, kita akan coba lihat di sini ketika kita udah close. Oke, ternyata masih ya, masih sama teman-teman. Kita lihat ini masih 26 teman-teman. Coba kita lihat di sini. Oke, sudah hilang sih sebenarnya. Nah, ini dia. Oh, ini udah hilang nih, bukan ini. Oke, udah hilang. Kita akan coba lihat di bagian trash ya. Kita lihat di bagian trash. Oke, sudah kosong. Nah, sekarang kita akan coba ini, kita keluarkan, langsung kita masukkan lagi teman-teman. Jadi kita pengen lihat untuk volumenya harusnya 46 ya, harusnya 46 teman-teman. Kita lihat di sini. Oke, langsung. Wah, ini masih kayak gini ya. Oke, ternyata belum kehapus teman-teman. Jadi kita perlu untuk keluarin, langsung kita masukkan lagi. Ini baru kedeteksi nih. Ini ada Debian 11 KCOW2 yang tadi kita buat, ini 20 GB teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Kita perlu hapus teman-teman. Jadi delete. Oke, delete dari sini ya, file manager. Kita menuju ke sini ke trash. Oke, sudah kosong, dan kita sekarang lihat di sini sudah kembali ya 51
available. Oke, alright. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk eksperimen memakai micro SD di sini ternyata udah gagal dulu. Bahkan ketika kita pakai sistem operasi yang cukup ringan yaitu Debian 11 teman-teman. Seperti itu, dan kita mungkin nanti kalau misalnya kita coba-coba ya lain kali ya. Cuman di sini untuk video ini kita cukupkan sekian teman-teman, yang menghasilkan bahwa untuk micro SD kurang direkomendasikan teman-teman. Jadi lebih baik ke SSD aja teman-teman, seperti itu ya model port USB teman-teman. Dan kalau untuk SD card di sini aku sarankan untuk gunakan untuk produktivitas memakai app image saja teman-teman, seperti itu. Oke. Dan memanfaatkan lingkungan Linux di bagian internal storage sebaik-baiknya teman-teman. Jadi kita install yang penting-penting saja di sini ya, di lingkungan Linux seperti ini ya. Misalnya kayak file manager aja udah cukup teman-teman. Oke, sekian. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan teman-teman, jadi ketika tadi kita kan pakai micro SD dengan format default ya, format partisi default ya, exFAT ya, FAT teman-teman. Nah, kita belum coba ketika kita itu jadikan micro SD nya itu jadi XT4 teman-teman. Cuman mungkin kalian bisa coba deh, kalian bisa partisi micro SD kalian kayak XT4, siapa tahu nanti bisa teman-teman. Cuman di sini untuk ini kita tidak bisa praktekkan dulu teman-teman, lain kali ya teman, dan kita tidak janji itu. Oke, tambahan aja seperti itu, kalian bisa coba-coba sendiri. Nah, di sini kita langsung aja untuk mencobanya di SSD teman-teman, dan kita bandingkan antara micro SD dan SSD ketika kita install. Nah, di micro SD saat gagal ya, dan di SSD sekarang kita clearkan sekalian. Nah, di bagian sini kita buat image-nya langsung di SSD-nya bro. Finish. Jadi sebuah ISO-nya juga sudah kita copy ke SSD, ISO dan image-nya juga kita buat di SSD. Nah, kalian bisa lihat di sini MNT, removable USB drive, Raman Cyber virtual machine. Nah, di sini. Dan ini adalah yang akan kita taruh di sini ya. Image-nya sudah kita buat. Oke, langsung kita choose volume, forward. Setelah itu di sini kalian bisa ngamai ulang seperti itu, nanti dia akan nampilnya ini teman-teman di sini. Finish. Tuh kan kalian bisa lihat perbedaannya ketika kita memakai SSD itu, dia langsung ketika kita buat seperti itu. Nah, perbedaannya sangat signifikan sekali ketika kita buat di micro SD teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini kita langsung pilih graphical install. Oke, seperti ini. Oke, sudah masuk. Kita pilih English. Oke, Windows status. Oke, seperti ini biar cepat ya. Dan ketika kita coba bandingkan dengan yang tadi itu, ini jauh lebih cepat teman-teman. Memang ketika pakai SSD itu jauh lebih cepat. Oke, detect network hardware. Oke, seperti ini. Kita ini agar kelihatan semua seperti ini, kita akan skill display resize VM, kita perbesar. Oh, masih kurang teman-teman, jadi kita akan coba untuk full screen deh. Nah, seperti ini teman-teman ya, kita full screen. Oke, kita continue. Ini kita kosongkan aja, configure network. Ini kita juga kosongkan aja. Ini user will create your estate account. Oke, ini karena ini nggak bisa dikosongkan teman-teman. Oh, bisa dikosongkan ternyata. Oh, valid username. Kita perlu kasih username teman-teman. Enter, kita kasih password, enter. Oke, di sini setup. Oke, Eastern detect this. Tuh kan lebih cepat teman-teman, beneran ketimbang dibandingkan di micro SD. Mau langsung ya, kita langsung entire disk aja seperti ini. Enter. Nah, di sini langsung ke virtual disk ini. Total ada 53 GB virtual block device. Terus di sini all files ini jadikan satu ya. Jadi seperti ini aja, biar jadikan satu aja. Oke, di sini finish. Yes. Di sini kita yes ya teman-teman ya. Kalian bisa pakai panah ini atau kalian bisa pakai mouse ya teman-teman, karena ini udah graphical. Yes. Oke, sudah. Dan dia akan langsung install base system teman-teman, dan kita bisa tinggal ya, karena ini agak lama dia installing dan unpacking lalu konfigurasi dan lain sebagainya. Yang jelas di sini kita sudah berada di install base systemnya. Oke, just like. Wah, perbandingannya ngeri banget. Ini sudah unpacking loh teman-teman ya. Jadi ini benar-benar lebih cepat teman-teman. Oke, dari pengalaman kita ini itu lebih cepat teman-teman ketika kita pakai SSD eksternal seperti ini, yang sebenarnya SSD internal yang kita ubah jadi eksternal menggunakan enclosure seperti ini. Dan di sini kita pakai yang ini ya teman-teman,
Untuk enclosure-nya kalian bisa lihat di deskripsi ya teman-teman ya. Kita akan coba rekomendasikan di situ. Kita carikan yang menurut kita itu yang baik teman-teman. Oke, install the base system ini, unpacking, dan ini udah dapat separuh teman-teman seperti ini. Tuh udah hampir selesai nih, udah segini ya. Nah seperti ini konfigurasi internal retrieving, unpacking, Linux image 5.1. Oke, kurang sedikit lagi bro. Oke, configure. Ini masih pakai Linux image 5.1 ya, yang Debian 11. Oke, sudah dia install extra package. Tuh kalian bisa lihat di situ extra package teman-teman, dan keyboard lain sebagainya, packing ya dia. Oke, configure console setup, dan di sini sudah ya configure apt dan configure if you wish to scan more please insert another no ya. Oke, jadi scan extra installation media tidak ya teman-teman, jadi kita cuma punya ini aja. Udah selesai teman-teman, dan di bagian sini ini configure package managernya kita pilih di United Status aja, dan di kita pakai dev.debian.rx. Atau kalau misalnya di sini kalian mau ke Indonesia sebenarnya ini ada kemungkinan, tapi biar cepat kita ke Debian. Terus di sini proxy-nya kita kosongin aja. Oke, dan dia akan configure apt-nya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, sudah selesai nih, hampir selesai, kurang dikit lagi. Dan di sini kita sedang install software teman-teman, jadi install beberapa software yang sudah di package di sini ya, biasanya yang termasuk dengan tool gitu ya. Oke, sudah select install software, continue. Oke, seperti ini kita continue teman-teman, continue. Oke, please insert label Debian bullseye, press enter. Oh, ternyata dia keluar teman-teman, pantesan ini please insert media label. Kalian bisa lihat di sini ini keluar kayak gini, individual dan lain sebagainya kayak gini nih. Wow, pantesan dia nggak mau nih. Kita bisa ini ya teman ya, di sini kita shutdown dulu teman-teman, reboot ya, kayaknya udah keinstall base systemnya. Ini cuman software-softwarenya yang belum. Kita close aja teman-teman, kita close, lalu di sini kita shutdown, kita reboot kali ya. Oke, langsung kita enter juga. Oh, ternyata masih belum bisa. Kita close ya, kita close. Kita matikan di sini untuk lingkungan Linux-nya dulu. Oke, di bagian sini Linux apps, kita lihat di bagian terminal, klik kanan shutdown, lalu kita buka lagi teman-teman seperti ini. Oke, langsung kita enter kayak gini. Oke, langsung kita buka. Di sini kita buka virtual machine seperti ini. Oke, sudah. Di sini kalian bisa lihat ini masih shut off. Kita klik 2 kali. Nah, di sini bisa kalian play seperti ini. Oke, sudah booting. Di sini kalian bisa lihat. Oke, ternyata ini ada permasalahan yang sama teman-teman. Jadi ini tidak bisa menyelesaikan instalasi. Kalian bisa lihat di sini itu karena tadi keluar sendiri juga di sini. Cuman kita udah berhasil install base systemnya. Hanya aja ketika kita booting di sini ternyata kayak gini. Ya kayak gagal booting teman-teman. Oke. Padahal kemarin Ubuntu itu kita normal ya teman-teman ya. Apa kemungkinan ini karena nggak tahu ya di sini. Yang jelas untuk eksperimen kali ini Debian 11 gagal teman-teman. Just like that. Gagal ini.